Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar solih-solihah? Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah. Kisah ini adalah tentang seorang anak, seorang laki-laki bernama Alqomah. Konon dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda bernama Alqomah. Dia seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa dan suka bersedekah. Suatu ketika, dia sakit keras. Maka istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alqomah. Maka Rasulullah pun mengutus beberapa sahabat untuk melihat keadaannya. Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya dan ternyata saat itu Alqomah sedang dalam keadaan hampir meninggal. Maka segera mereka mentalkin, membimbingnya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Namun ternyata lisan Alqomah tidak bisa mengucapkannya. Kemudian mereka laporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Ada yang menjawab, ada wahai Rasulullah. Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui sang ibu. Katakan kepada ibunya Alqomah, jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuimu. Ketika utusan itu telah sampai pada ibunya Alqomah dan pesan beliau itu disampaikan, maka dia berkata, sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda, wahai ibu Alqomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku. Bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alqomah? Sang ibu pun menjawab, wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu apa perasaanmu padanya? Dia pun menjawab, saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, kenapa? Ibu itu menjawab, wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibanding saya. Dan dia pun durhaka kepada aku. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Alqomah sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, wahai Bilal, pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, wahai Rasulullah, apa yang akan kau berbuat? Beliau menjawab, saya akan membakarnya di hadapanmu. Dia menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak tahan kalau engkau Maka Rasulullah menjawab, wahai ibu Alqomah, sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih lama. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu Alqomah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikit pun selagi engkau masih marah kepadanya. Maka sang ibu itu berkata, wahai Rasulullah,
Allah sebagai saksi, juga para malaikat dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa saya telah ridho pada anakku Alqamah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergilah kepadanya dan lihatlah apakah Alqamah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali ibunya mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku." Maka Bilal pun berangkat. Ternyata dia mendengar Alqamah dari dalam rumah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisannya sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan ridhonya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat." Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Maka Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan, lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkannya. Demikian kisah ini solih-solihah. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran yang baik dari kisah ini. Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.